Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat dan afiatnya di kedua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Terkhusus kepada kita yang hadir di majelis ini, semoga rahmat afiat Allah selalu berkenan kepada kita hingga akhir hayat kita kelak. Juga tidak lupa kita aturkan salam dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga-keluarga, para sahabat-sahabat utama beliau, terkhusus seluruh umat pilihan beliau hingga akhir kelak di akhir zaman nanti. Yang kami muliakan seluruh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Istiqlaliyah yang dimuliakan Allah Rabbul Jalil. Juga yang kami muliakan dan kami hormati penitia Haulan Syarafan Allah yang dimuliakan Allah, Sultanul Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Juga yang kami hormati para undangan, para pejabat-pejabat pemerintah, para ulama, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh undangan muslimin muslimat di dalam rangka memperingati haulan hamba Allah yang dimuliakan Sultanul Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Sebelum kami meneruskan taujiah kami memohon rahmat, memohon ampun dan maaf. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri pribadi kami dan majelis kami sekaligus dengan seluruh ikhwan ma'rifatullah wa ma'rifatul rahim. Adapun nama kami adalah Kiai Haji Muhammad Syaman Al-Banjari yang dilahirkan di sebuah kampung di daerah Martapura, yang juga sebagai hamba Allah yang lain yang tidak mempunyai pengetahuan. Usia kami telah pun diberikan Allah rahmat kepada kami, telah 92 tahun. Ini adalah satu rahmat dari Allah Rabbul Jalil. Dan nama daripada majelis kami adalah Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rahim. Sebagai pimpinan daripada majelis kami adalah kami sebagai pembina
sekaligus sebagai pengamanah mutlak di dalam ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang telah mengikuti dalam majelis kami. Seluruh ikhwan yang berada di Indonesia diperkirakan kurang lebih 100.000 ke atas, tidak termasuk di mancanegara seperti di Sabah, di Brunei, di Kuala Lumpur, di Thailand, dan juga di Filipina, bahkan di Hong Kong sekalipun ada ikhwan ma'rifatullah wa ma'rifatullah. Semua ini adalah dikenakan suatu rahmat, suatu hadiah dari Allah Rabbul Jalil yang telah menitipkan sedikit ilmu kepada kami. Diumpamakan ilmunya Allah seperti lautan yang ada di muka bumi, sekadar isi lautan yang sedikit air yang Allah titipkan kepada kami. Ilmu yang sedikit air inilah kami perkembangkan, kami ajarkan, kami sampaikan kepada umat yang hendak dari tahun 1957 hingga sampai sekarang tahun 2009. Ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul, syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bukan hanya sekadar itu, lebih jauh daripada itu, pendidikan ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul ini telah diikuti oleh umat Islam di 93 negara. Mereka ini sedang menghayati, sedang mengamalkan ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang di sana dalam pelajaran kami ini diubah menjadi 3 bahasa. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Inggris, dan ketiga bahasa Mandarin. Inilah bahasa yang digunakan di dalam umat Islam yang kami katakan tadi, 93 negara umat Islam yang sekarang berpusat di Alabama, di Amerika Serikat. Dengan rahmat Allah inilah kami mendapat piagam kehormatan dari TTD di dalam ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Semoga dengan rahmat Allah di dalam pendidikan ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul lebih berjalan lagi, lebih tersebar di seluruh Indonesia ini. Dan sangat kami harap kepada seluruh saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mari kita berpegang teguh dengan suatu partai yang tidak dapat ditolak oleh segala apapun. Di dalam partai kita Islam adalah partai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ini adalah partai umat Islam sedunia. Demikian pula pemimpin Islam. Pemimpin Islam tidak banyak, hanya satu. Siapa atas mereka? Beliau adalah junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai pemimpin awal dan akhir. Oleh karena itu, saat kami harapkan kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini, mari kita ikat satu kesatuan kita di dalam persatuan Islam, sebagaimana ucapan kelima syahadat tadi yang kami ucapkan. Kami meminta kepada seluruh umat Islam dan umumnya kepada seluruh para ulama, para kiai, mari kita saling mendukung, saling membantu, saling menasihati, saling memberikan peringatan kepada umat. Jangan sampai terjadi nantinya
di antara kita umat Islam disertai dan daripada seluruh pemimpin-pemimpin, para ulama, jangan terjadi sesuatu hal yang membawa di dalam keonaran, membawa di dalam perselihan, membawa di dalam fitnah-fitnahan, tuduhan kepada sesama kita. Sebenarnya fitnahan, tuduhan ini adalah perbuatan daripada angkara murka, daripada bujukan setan, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sangat kami harapkan, mari kita seluruhnya umat Islam, muslimin dan muslimat, dan seluruh para ulama, seluruh para hadirin yang hadir di sini, mari mulai hari ini kita mengikat kesatuan kita buktikan kepada negara-negara lain bahwa Islam adalah suatu hamba Allah, suatu umat yang diridhai Allah, umat yang mengikut daripada ajaran junjungan umat rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat di seluruh alam. Dengan cara demikian, kita sebagai umat daripada junjungan Allah, mari kita buktikan, mari kita tauladankan di masyarakat, kita tauladankan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah salah satu dari umat Islam yang benar-benar mempunyai adab istiadat, sopan santun yang di dalam Al-Quran dinamakan berakhlakul karimah. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kami sebenarnya di dalam taujiah ini tidaklah berpanjang lebar sesuai dengan keadaan kondisi kami yang sangat lemah. Dikarenakan suatu undangan kehormatan untuk datang ke tempat ini berserta hubungan kami semata-mata dengan hormatnya kami kepada Sultanul Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Majelis kami, seluruh ikhwan kami sebenarnya adalah pencinta daripada Al-Mukarramah Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kami haruskan kepada ikhwan kami, kepada murid-murid kami untuk selalu melaksanakan zikrullah di dalam 5 waktu, di dalam 5 waktu sholat, berdoa kepada Allah untuk perlu kita hayati. Doa yang kita ucapkan di dalam sholat adalah ucapan ihdinas siratal mustaqim 17 kali di dalam 5 waktu sholat yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Permintaan yang kita minta di dalam sholat di waktunya adalah sebanyak 17 kali. Ini adalah suatu kadar permintaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Permintaan kita kepada Allah ini tentunya Allah kabulkan. Allah terima. Allah berkata, aku terima permintaan kamu untuk berjalan yang lurus dengan persyaratan kata Allah. Berjalanlah kamu di muka bumi ini dengan jalan yang benar. Renungkan permintaan yang kita hayati. Renungkan, sekali lagi ucapan, renungkan. Kita pohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, tunjukkan ya Allah jalan yang benar. Bukankah ini permintaan kita 17 kali di dalam 5 waktu? Permintaan ini Allah kabulkan dengan persyaratan kata Allah. Berjalanlah kamu di muka bumi ini dengan jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, bagaimanakah kita menyelesaikan diri kita di muka bumi ini sesuai dengan permintaan kita kepada Allah ihdinas siratal mustaqim? Kami sebagai penguasa mutlak di dalam ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul telah memberikan syarat kepada ikhwan-ikhwan kami yang sejumlah
100.000 kata saya katakan tadi, untuk berjalan di muka bumi dengan jalan yang lurus, kami anjurkan, kami haruskan kepada seluruh ikhwan kami untuk melaksanakan 6 dasar pokok kita berjalan di muka bumi agar kita selamat menuju jalan yang sempurna, menuju jalan yang lurus sesuai dengan permintaan kita dari Allah Rabbul Jalil yang Allah juga terima. Berjalanlah kamu di muka bumi dengan jalan yang benar. 6 syarat pokok yang kami sebarkan, yang kami titipkan kepada ikhwan ma'rifatullah wa ma'rifatullah, juga kepada saudara-saudara kami di dalam agama, kalau ingin juga mengamaliakan, insya Allah kita berjalan jalan yang benar. 6 pokok daripada yang kami titipkan ini, 3 pokok adalah sebagai amaliyah ke dalam, 3 pokok adalah sebagai pegangan kita di luar. Yang mana yang 3 pokok ke dalam ini? Pertama, pokok yang pertama tentunya hanya tertuju kepada Allah Rabbul Jalil. Hanya kepada Allah kita berlindung, memohon, meminta, sujud dan sebagainya. Tujuan kita hanya kepada Allah Rabbul Jalil. Apa yang diharapkan kepada Allah Rabbul Jalil? Orang-orang ma'rifah dan beramil tidak mengharapkan pahala-pahala yang besar. Orang-orang ma'rifah juga tidak meminta surga. Orang-orang ma'rifah juga tidak akan menolak neraka. Hanya satu permintaan orang ma'rifah kepada Allah Rabbul Jalil adalah redonya Allah di dalam amaliyah. Inilah pengharapan orang-orang ma'rifah. Inilah segala sebagai dasar kita berjalan di muka bumi untuk mencari redha Allah Rabbul Jalil. Kepada ikhwanul ma'rifah yang kami haruskan sebagai persiapan di dalam redha Allah, amalkanlah suatu wiridan yang khusus di dalam 5 waktu agar kita mempersiapkan persiapan kita mengharapkan redha Allah Rabbul Jalil. Amalan-amalan wiridan-wiridan yang barangkali tidak perlu kami ucapkan di sini, karena itu terkhusus di dalam pendidikan ma'rifatullah yang kami haruskan kepada ikhwanul ma'rifah sebagai persiapan di dalam rangka tujuan yang pertama tadi kepada Allah, mengharapkan redha Allah. Tujuan yang kedua adalah tertuju kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Apa yang kita harapkan dengan beliau, apa yang kita cari dengan beliau, seluruh umat Islam di muka bumi sangat mengharapkan syafaatnya Rasulullah, terlebih nanti syafaat di yaumil mahsyar. Bagaimanakah kita boleh mendapat syafaat ini kalau persiapan syafaat ini sangat kurang kepada kita? Bukankah Rasulullah pernah memberikan peringatan kepada umat? Rasulullah berkata, yang paling pelit umatku, yang paling setakar umatku adalah yang kurang selawat padaku. Bukan tidak terselawat, tapi sangat kurang. Bagaimanakah nantinya kita untuk mengharapkan syafaat kita Rasulullah? Mau syafaat di dunia, terlebih nanti syafaat di yaumil akhir yaumil kiamat. Nah, untuk mengharapkan syafaat ini, persiapan syafaat ini, setelah tadi kita mewiridkan untuk mencari redanya Allah, maka kita sambung pula wiridan-wiridan ini agar mengharapkan persiapan syafaat dengan Rasulullah. Wiridan ini pun barangkali tidak perlu kami ucapkan di sini, tapi bagi ikhwanul ma'rifah yang ikut dalam pendidikan kami telah mengamalkan, menghayati wiridan-wiridan untuk mengharapkan syafaat daripada Rasulullah. Yang ketiga, di dalam amaliyah laduni tidak kalah pentingnya kita
mengharapkan daripada syafaat, daripada barokah, berkat daripada guru-guru kita. Barokah yang manakah yang kita harapkan dengan guru kita ini? Adalah barokah daripada ilmu yang diajarkan kepada kita, kemudian yang kita amalkan, kita laksanakan semata-mata mengharapkan barokah daripada beliau. Untuk barokah ini pun, setelah kita mewiridkan syafaat Rasulullah, kita sambung pula wiridan untuk mencari berkat barokah daripada guru kita. 3 masalah ke dalam ini adalah suatu kewajiban, suatu keharusan bagi umat Islam yang tidak boleh dipisah-pisahkan atau diambil sebahagian daripada yang 3. Karena mana yang 3 ini adalah serangkai, sejalan, seiring kepada Allah untuk mengharapkan ridho, kepada Rasulullah untuk mengharapkan syafaatnya, kepada guru-guru kita untuk mengharapkan barokahnya, berkahnya. 3 masalah dalam ini adalah kewajiban kita untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan, bahkan untuk kita wiridkan di dalam 5 waktu sholat yang kita kerjakan. Ini adalah 3 ke dalam sebagai amaliyah yang selalu kami peringatkan kepada ikhwan-ikhwan kami, bahkan kepada umat muslimin dan muslimat yang menghendaki ini. Kemudian 3 syarat keluar sebagai dasar pegangan kita, melengkapi 6 dasar ini, berjalan kita di muka bumi dengan jalan yang lurus sesuai dengan permintaan kita tadi kepada Allah Rabbul Jalil, ihdinas siratal mustaqim. Adapun 3 masalah keluar sebagai pegangan kita. Pertama, sebenarnya seluruh umat Islam di muka bumi berpegang dengan satu pegangan, yaitu di dalam satu kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim ini juga boleh kita katakan undang-undang Allah Rabbul Jalil. Di dalam Al-Quran Allah sudah melengkapi dalam perundang-undangan, mau perundang-undangan dunia, mau perundang-undangan akhirat, lengkap cukup di dalam Al-Quran untuk kita pegang, untuk kita hayati dan untuk kita amalkan. Yang mana yang harus kita tinggalkan, yang mana yang harus kita kerjakan, lengkap di dalam Al-Quran. Ini pertama dasar pegangan kita. Kemudian yang kedua sebagai pegangan kita adalah Al-Hadis Rasulullah. Al-Hadis Rasulullah ini juga boleh kita katakan sebagai undang-undang Nabi kita, undang-undang Rasulullah. Untuk apa Al-Hadis ini? Untuk apa undangan ini? Sebagai perundangan Rasulullah. Tidak, bukan undangan Rasulullah, undang-undang Rasulullah Al-Hadis ini agar kita dapat melaksanakan, mengamaliyahkan segala sunnah Rasulullah. Inilah perlunya Al-Hadis, perlunya undang-undang Rasulullah. Yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita lengkapi, yang harus menjadi pegangan kita, bukankah kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang bertobat, bangsa yang merdeka? Tentu setiap negara yang merdeka juga mempunyai perundang-undangan. Sebagaimana undang-undang Indonesia adalah undang-undang tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang negara ini juga menjadi kewajiban kita kepada bangsa Indonesia untuk menjaga, untuk menghayati dan mengamalkan. Insya Allah dengan 3 masalah ini tadi, Al-Quran, Al-Hadis dan undang-undang negara,
maka lengkaplah amanah amalan. 6 pokok dasar yang kita katakan tadi untuk kita berjalan di muka bumi ini menuju kepada Allah Rabbul Jalil, sehingga sampai akhir hayat kita nanti kelak yang dinamakan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau amaliyah yang 6 syarat ini tadi sesuai permintaan kita kepada Allah kemudian Allah menerima dengan syarat berjalan di muka bumi dengan jalan yang benar, 6 dasar pokok ini kita amaliyahkan menjadi Allah Rabbul Jalil sampai kita nanti ke akhir hayat inna lillahi wa inna ilaihi. Tentu Allah akan menyambut dengan kehormatan kepada kita dan ucapan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Siapakah umat Islam tidak bergembira, tidak bangga dengan umat dengan ucapan Allah kepada kita. Kalau ucapan Allah demikian kepada kita, insya Allah di mana akan tempat kita? Apa yang diberikan Allah kepada kita? Insya Allah Allah tidak akan mengubah janji. Kita ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang bahagia, adalah surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharapkan kepada saudara-saudaraku yang seagama, muslimin dan muslimat, mari kita mengamalkan agar kita berjalan di muka bumi dengan jalan yang lurus. Dengan ini pula satu kewajiban kita sebagai umat Islam, apakah dia di dalam golongan syariah, apakah dia di dalam golongan thariqah, apakah dia di dalam golongan hakikat atau di dalam golongan ma'rifat, mari kita teladankan, mari kita contohkan sebagai umat yang benar-benar mempunyai akhlakul karimah, mengamalkan muka bumi dengan beradab, dengan istiadat, sopan santun, berkata yang baik, memperingati yang benar. Kesemuanya ada amaliyah yang dicampur dengan Al-Quran, berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ada amalannya, ada adab istiadat, sopan santun dengan bahasa yang sempurna. Ini adalah salah satu daripada anjuran Allah. Mari kita hayat, mari kita amaliyahkan agar kita menjadi umat Islam yang satu tujuan, umat Islam yang satu partai yang kami katakan tadi. Partai Islam tidak lebih tidak kurang adalah di dalam kalimat syahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan satu pimpinan. Tidak banyak pimpinan Islam, hanya satu, adalah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul dan Nabi awal dan akhir. Beliaulah sebagai pimpinan kita. Setelah beliau wafat, setelah beliau tiada, dipanggil oleh Rabbul Jalil, kita sebagai pengikut-pengikut beliau untuk meneruskan jejak-jejak beliau, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat di alam, sebagaimana jejak perbuatan yang saya katakan tadi sampai kepada umat Islam yang di 93 negara yang kami bergerak di dalam pendidikan ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Di dalam pendidikan kami ini adalah yang kami katakan pendidikan tadi. Pelajaran-pelajaran yang kami sampaikan ma'rifatullah untuk dasar kita sebagai pokok mengenal siapa Allah tempat kita meminta, siapa Allah tempat kita bermohon, siapa Allah tempat kita berlindung. Di dalam pelajaran-pelajaran ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul, kami cantumkan di sana di dalam pelajaran yang pertama dengan makna, dengan dalil yang berbunyi man arafa nasyah faqadda arafa rabbah. Salah satu daripada pendidikan kami, man arafa nasyah,
kenallah kamu akan dirimu. Di sini sebagai dasar pokok bagi orang-orang lain mengenal diri yang bertanggung jawab di dalam Rabbul Jalil. Diri inilah dipelajarkan di dalam majelis kami Ma'rifatullah wal Ma'rifat Rasul. Faqad Rabbah. Setelah kita mengenal diri, niscaya insya Allah kita mengenal Allah yang tempat kita berdoa, yang tempat kita berlindung, yang tempat kita meminta, yang tempat kita sujud. Dikenal Allah secara hakiki, dikenal Allah secara mutlak yang sempurna, bukan hanya sekedar ucapan. Sebagaimana kepercayaan umat Islam di muka bumi meyakini bahwa Allah yang kita sebut sekarang adalah Allah tempat kita meminta, tempat kita berlindung dan sebagainya. Padahal Allah yang kita sebut sekarang ini adalah Asmaul Husna, 99 nama Allah. Kemudian yang 99 ini dicari, dipilih yang mana yang bagus diaku, maka terpilihlah huruf Allah. Sehingga menjadi satu keyakinan bagi umat Islam di muka bumi. Padahal Allah yang kita sebutkan ini apa bedanya dengan yang 98 seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Adil dan sebagainya? Tidak berbeda, sama. Padahal yang kita cari benar-benar mana sebenarnya Allah tempat kita berdoa, mana Allah tempat kita meminta, mana Allah tempat kita bersujud. Hal-hal yang demikianlah di majelis kami diajarkan tingkat-tingkat Ma'rifatullah. Ada 8 pokok dasar pelajaran untuk sampai nantinya kita kepada Allah yang bersifat laisa kamitslihi. Kami boleh menyebutkan 8 pelajaran pokok dalam ma'rifat kami. Yang pertama adalah mengenal ini. Yang kedua adalah mematikan diri sebelum mati. Yang ketiga adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam hakikat yang sempurna. Yang keempat adalah zikrullah, memuji Allah. Yang kelima adalah istinja. Yang keenam adalah persatuan suami istri yang dinamakan junub. Yang ketujuh adalah tanda-tanda sakaratul maut. Yang kedelapan sebagai penutup, sebagai muatanah bil ma'rifatullah wal ma'rifat, mengenal Allah Rabbul Jalil secara hakiki, secara sempurna, bukan hanya sekadar ucapan. Dikenal secara hakul yakin, dikenal secara sungguh. Inilah pendidikan-pendidikan di dalam majelis kami yang kami sampaikan kepada seluruh ikhwan ma'rifat, kepada saudara-saudara kami yang menginginkan pelajaran-pelajaran ini. Sebagaimana tadi yang kami telah paparkan, pelajaran Ma'rifat bahwa Ma'rifat Rasul telah dikenal, telah diamalkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini di dalam beragama Islam. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, dengan pendidikan inilah kami mendapat satu kehormatan dari, mendapat satu piagam kehormatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dengan kehormatan ini kami pada tanggal 4 bulan yang lalu tanggal 4 bulan 6 tahun 2008 kami sudah majelis kami telah mendapat undangan ke Amerika Serikat, ke Alabama. Apa undangan? Tidak lebih, tidak kurang, hanya sekadar mengucapkan, mencari yang mana Allah sebenar-benar. Dengan cara demikian kami pribadi dan seluruh majelis kami mendapat piagam kehormatan dari PBB. Ada 4 piagam yang kami terima.
Inilah salah satu kebenaran ajaran-ajaran ma'rifatullah wa ma'rifat Rasul yang tidak terkeluar daripada akidah, daripada nasnah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis Rasulullah, sehingga dunia mengakui dan sedang mempelajari ilmu ma'rifatullah wa ma'rifat Rasul. Inilah barangkali sedikit daripada taujiah yang dapat kami sampaikan sesuai dengan keadaan kondisi kami yang sangat lemah, bahkan masih dalam keadaan sakit-sakitan. Tapi bagaimanapun demi kehormatan kepada kami majelis kami yang diundang ini untuk menghadiri haulan seorang hamba Allah yang dimuliakan Allah, Sultan Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Mau tidak mau, karena kami, majelis kami adalah pencinta kepada dia, walaupun dalam keadaan kami yang kurang sehat, keadaan kami yang lemah, kami harus datang menghadiri kehormatan. Inilah satu kehormatan kepada pribadi kami, kepada majelis kami dan undangan ini. Semoga dengan haulan yang dikerjakan ini mendapat ridhonya Allah, jadi mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapat barokah kepada seluruh para aulia. Dengan ini barangkali sedikit daripada taujiah yang kami ucapkan ini hanya sekadar peringatan kepada saudara-saudara kami yang akan dapat merenungkan ucapan kami, dapat menghayati sekaligus mencari di dalam mengenal Allah. Sedikit inilah yang kami ucapkan, yang kami sampaikan ini semata-mata datangnya daripada Allah, untuk Allah dan ridhonya Allah SWT. Dengan ini barangkali taujiah ini cukup sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan di dalam undangan kami ini. Maka kami akhiri dari kami itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi aqdini mahabbataka wa ma'rifatika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala